Kepiawaian Nusantara. Beribu pula yang ada, begitu pula kaya akan seni dan adat istiadat. Menebar istiadat bangsa, tariannya, budayanya, sejarahnya, menjadi ciri khas bangsa. Nilai dan kebanggaan memukau mata dunia. Hingga tahun berganti tahun, semua kian memudar. Tergoda budaya luar. Oh generasi muda, lihatlah pesona negerimu. Banggakanlah pesona Indonesia. Lestarikan dan perkenalkanlah pada dunia. Biarlah dunia tahu, biarlah dunia mengenal Indonesia. Gimana tadi? Bagus nggak puisinya? By the way, hai, halo semua, selamat datang di podcast Separuh 10 MIPA Loro, yang artinya 10 MIPA 2. Bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya? Perkenalkan, saya Gabriel Abelia bersama dengan kedua teman saya, Fatina Imelda, Yazkiel Firmansyah, akan menemani kalian 15 menit ke depan. Podcast kali ini memiliki judul Kepiawaian Nusantara. Untuk kepiawaian sendiri memiliki arti kemampuan. Jadi, podcast kali ini kita akan membahas kelebihan serta talenta yang ada di Indonesia, meliputi budaya dan bangunan yang mendunia. Kita juga mengundang dua narasumber. Untuk yang pertama, kita ada Bu Joyce. Halo semuanya, perkenalkan, nama lengkap saya Rijoy Syarono Karundeng. Saya dari suku Minahasa atau Manado ya, tapi lahir dan besar di Surabaya. Saat ini, saya menjadi pengajar di SMA Katolik Stella Maris, pengampu mata pelajaran seni budaya, spesifikasinya adalah tentang seni musik. Saya bukan pengamat budaya, tapi saya pecinta musik. Nah, saya bisa punya dasar basic musik karena saya belajar piano, les piano dari kelas 2 SD sampai dengan 2 SMA. Pendidikan terakhir saya adalah sarjana ekonomi lulusan Widya Mandala Surabaya. Tapi passion saya itu lebih ke musik. Sangat menarik bukan? Kalau penasaran, dengerin podcast kita sampai akhir ya. Kalau gitu, langsung kita mulai ya. Nah, berkaitan dengan budaya dan zaman sekarang nih ya, banyak anak muda sekarang itu terlihat lebih memilih budaya dari luar. Seperti contohnya, sekarang banyak anak muda yang cover modern dance, sedangkan untuk cover tarian Indonesia jarang kita temui di sosial media. Menurut pendapat Bu Joyce, mengapa budaya luar negeri menarik bagi anak muda Indonesia daripada budaya daerah? Atau bahkan negaranya sendiri meskipun masih menyesuaikan diri dengan budaya sendiri. Kalau menurut saya, ini adalah dampak dan akibat dari perkembangan teknologi. Ya, budaya asing banyak yang masuk ke Indonesia. Nah, generasi muda di era kalian, di era milenial ini adalah generasi yang menyukai suatu kebebasan. Ya, mereka itu selalu ingin bebas melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan. Mereka lebih tertarik dengan budaya Barat karena beranggapan bahwa budaya Barat itu merupakan suatu tren, ya, kekinian, mendunia, up to date. Dan jika tidak diikuti, maka kita akan dianggap terbelakang, kampungan, gak keren, gak modern. Itu salah satunya yang membuat akhirnya generasi muda milenial di Indonesia khususnya lebih menyukai budaya asing. Teknologi itu salah satu yang merupakan hal yang paling berdampak pada generasi muda saat ini. Itu menurut saya. Nah, kalau misal begitu Bu, lalu kenapa orang muda di luar Indonesia juga tertarik dengan budaya Indonesia, padahal banyak orang muda di sini yang lebih tertarik dengan budaya luar? Benar. Di mata dunia, Indonesia itu mempunyai aneka ragam hal dan ciri khas yang unik. Bukan cuma sekedar makanan, tapi juga busana, juga ada bahasa daerah yang di telinga mereka itu terdengar bunyinya kok beragam, bermacam-macam. Jadi mereka penasaran, ingin mengetahui lebih dalam. Ya, pariwisata di Indonesia juga masih juara di mata dunia. Banyak tempat di Indonesia itu tersebar di hampir seluruh provinsi yang bisa dipilih oleh wisatawan mancanegara. Jadi mereka kalau berlibur ke Indonesia itu punya pilihan yang banyak. Itu menjadi daya tarik di Indonesia. Tapi sayangnya generasi muda di Indonesia itu belum mengeksplor. Bukan tidak ya, tapi belum mengeksplor keindahan dan keunikan Indonesia itu yang seharusnya bisa dieksplor melalui jejaring sosial. Medsos itu kan merupakan satu ujung tombak untuk kita mempromosikan budaya Indonesia. Itu.
Ya, baik, Bu. Saya juga ingin tanya, menurut Bu Joyce, bagaimana perkembangan budaya saat ini? Dan salah satu contoh seni adalah seni opera. Dan seperti apakah seni opera itu? Oke. Seperti saya bilang di awal tadi bahwa saya bukan pengamat budaya, tapi saya pecinta seni. Ya, saya suka musik gitu. Adanya pengaruh dari media elektronik dan teknologi itu punya dampak negatif dan positif. Di Indonesia banyak timbul kebudayaan baru yang sayangnya yang negatif ya, dampak negatifnya itu mempengaruhi kebudayaan asli dan dari nenek moyang kita. Contohnya, generasi muda sekarang banyak yang tidak kenal bahasa daerah. Karena dianggap apa? Bahasa daerah itu kampungan. Zaman saya SD dulu, sekitar tahun 80-an, karena saya tinggal di Surabaya, saya tinggal di Perak, guru saya, guru SD itu selalu mengajarkan lagu daerah. Setiap minggu. Pasti ada pelajaran seni suara, itu pasti mempelajari lagu daerah. Nah, dari lagu daerah itu, kita bisa banyak mengenal kosakata-kosakata dalam bahasa daerah yang ada. Ya, kalau sekarang kan jarang, era milenial kalian itu jarang mengenal lagu daerah. Kalau dikasih tugas baru nyari, kan seperti itu. Nah, itu dia. Salah satunya adalah kita kurang memperkenalkan budaya sendiri, ya, dari mata pelajaran di sekolah itu masih kurang. Permainan-permainan tradisional. Zaman saya kecil dulu, permainan congklak, bola bekel, macam-macam, lompat tali, permainan-permainan fisik yang lebih istilahnya lebih ke arah tradisional gitu ya, permainan tradisional. Itu perlahan-lahan mulai hilang dan mulai pudar. Diganti dengan apa? PUBG, ya kan? Lalu juga dengan permainan-permainan aneka permainan banyak yang ditawarkan di gadget. Di Play Store banyak sekali. Itu menggantikan permainan-permainan tradisional. Nah, dengan majunya arus globalisasi, rasa cinta terhadap budaya sendiri itu semakin berkurang. Dan itu dampaknya tidak baik. Sebenarnya, banyak yang bisa dikembangkan dalam kita melestarikan kebudayaan daerah di Indonesia khususnya. Bisa dipadukan juga dengan kebudayaan asing. Seperti yang tadi kalian tanya, tentang pertunjukan opera. Nah, opera itu sendiri merupakan bentuk seni dari pentasan panggung, sampai dari drama sampai dengan musik. Dalam pentas sandiwara, opera memakai elemen khas teater seperti pemandangan. Namun, kata-kata dalam opera itu dinyanyikan, bukan diucapkan, bukan dituturkan, tapi dinyanyikan. Kan bisa masuk budaya asing, tapi dipadukan dengan tradisional. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan lain tentang opera mungkin? Menurut Ibu, setuju tidak kalau opera merupakan gabungan dari seni sastra puisi, seni tari, serta seni teater? Oh iya, setuju sekali. Opera itu bisa menggabungkan semua jenis seni. Dalam penggarapannya, bisa juga ada seni rupa dalam bentuk kayak wayang-wayang ya, yang digambar atau mungkin yang dibuat gitu. Juga seni multimedia dalam pencahayaan atau sound system untuk memperkuat cerita dalam opera tersebut. Musik-musik modern pun bisa berpadu dengan musik tradisional. Kalau itu kita bisa jual dalam medsos, pasti akan menjadi daya tarik luar biasa untuk Indonesia. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, Bu. Bagaimana cara melestarikan budaya lama agar tidak terhempas dengan budaya baru? Baik. Kalau buat saya hanya ada satu kata, yaitu apa? Mencintai. Kalau kita mencintai seseorang, kita pasti akan mencari tahu hal yang baik dari dia. Mencoba tutup mata terhadap hal yang buruk dari dia. Betul kan? Nah, begitu juga dengan budaya Indonesia. Kita akan mencari tahu hal yang baik. Kita akan menyempurnakan yang kurang. Pasti akan seperti itu kalau kita mencintai. Lalu, dari mencintai itu, pasti kita akan memperkenalkan, bangga memperkenalkan budaya Indonesia itu keluar. Mengikuti event-event yang diadakan di dunia internasional. Tentunya pada saat kita mengikuti event, ya kita membawa ciri khas Indonesia, identitas kita. Apa identitas kita? Ya alat musiknya, ya mungkin lagu-lagunya, ritmiknya, busananya, alat tradisional, itu semua bisa kita angkat. Lalu, dan dengan bangga juga, kita pasti akan memposting di media sosial untuk memperkenalkan apa yang lebih dari Indonesia. Entah panoramanya, alamnya, kulinernya, itu akan kita posting besar-besaran. Kalau itu
hampir semua generasi muda milenial ini di Indonesia melakukan hal tersebut, maka tidak akan tutup mata, wisatawan mancanegara itu akan banyak berdatangan, banyak akan mencari tahu apa sih yang ada di Indonesia, seperti itu. Baik, Bu. Jadi Bu, apa pesan atau kesimpulan Ibu untuk generasi kita? Baik, terakhir yang harus kalian ingat, jadilah diri kita sendiri. Sejauh manapun kamu pergi, seperti apapun kamu akan berkembang di masa mendatang. Ya, jangan pernah malu dengan budaya Indonesia, dengan budayamu sendiri, dengan rumahmu sendiri. Karena budayamu itu adalah identitas dirimu. Kita, saya, dan Anda semua harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Wah, terima Terima kasih kasih, Bu. Bu Joyce sudah berpartisipasi dan menjadi narasumber podcast kami. Kita jadi mendapat informasi yang banyak dan menarik. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sukses untuk kalian semua. Baik, kita ada narasumber satu lagi. Untuk narasumber kali ini, seorang mahasiswi, yaitu Kak Vida. Selamat datang Kak Vida. Nama saya Vida Yanti Ayu Haryono. Saya mahasiswa dari jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Erlangga. Jadi, seperti yang kita tahu, Indonesia ini kan terkenal juga akan alamnya. Seperti contohnya, Bukit Beta. Katanya, kalau dari Bukit Beta, kita bisa melihat pemandangan Danau Toba dengan jelas. Soalnya tingginya sekitar mungkin 700-an meter, lebih atau kurang. Nah, aku penasaran nih Kak, bagaimana cara manusia menentukan tinggi gunung dan gelombang air laut? Dan bagaimana cara manusia bisa menemukan cara tersebut? Ini aku jawab apa yang aku tahu ya, pengetahuanku aja. Biasanya daratan tinggi atau tinggi gelombang air laut itu dihitung berdasarkan satuan MDPL atau meter di atas permukaan laut. Nah, pengukuran dataran tinggi ini itu biasanya manusia pada saat yang terbaru ini itu dihitung dari perbandingan tekanan udara tempat perbandingan antara permukaan lautnya. Sehingga nilainya dinyatakan dalam satuan meter atau disebut MDPL itu. Nah, kan biasanya kan buat mengukur suatu ketinggian itu kan nggak mungkin kita mengukur langsung dari bawah sampai ke atas untuk mengukur suatu bukit itu. Nah, biasanya ya itu kita menggunakan suatu alat bantu atau alat pengukuran yang aku tahu pun alat ukurnya itu biasanya yang dipakai itu altimeter. Baik Kak. Saya lanjut ya Kak. Ya, Saya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi Kak. Kira-kira kenapa negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan negara maju lainnya lebih cepat maju dalam bidang konstruksi dibandingkan Indonesia? karena itu semua apa yang biasanya diperhitungkan atau di bidang-bidang yang ada di negara maju itu biasanya terhubung antara satu sama lain. Jadinya kalau selama bidang konstruksi atau bidang infrastrukturnya dia dibangun untuk maju atau dibangun sesuai beriringnya zaman, nah itu juga akan membantu sektor-sektor di bidang yang lainnya. Jadinya untuk membangun sebuah negara untuk semakin maju itu kan dibutuhkan juga bidang-bidang yang lainnya. Nah, salah satunya itu konstruksi atau infrastruktur. Nah, untuk membangun sebuah infrastruktur di sebuah negara itu kan juga dibutuhkan apa? SDM, terus sumber daya manusia, terus dibutuhkan juga keuangan dari negara itu harus mumpuni atau cukup untuk membangun sebuah infrastruktur. Nah, biasanya di negara-negara maju kan sudah ekonominya sudah lumayan tinggi. Maksudnya untuk rata-rata orang-orangnya itu juga tidak ada yang ketinggalan dan atau masyarakatnya itu juga tergolong berkarir atau ber-SDM yang lebih baik daripada negara-negara yang berkembang. Jadinya infrastruktur mereka juga terbantu dan mudah atau
bisa dikembangkan gitu. Nah, seiringnya juga majunya infrastruktur itu juga membantu ke sektor-sektor yang lainnya, seperti sektor kita kan juga membutuhkan uang dari pariwisata dan lain-lain. Jadinya kalau seumpama di suatu negara itu pariwisatanya dia itu lebih baik atau indah, berarti kan banyak orang-orang yang mengunjungi negara tersebut dan itu juga menguntungkan di negaranya. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir buat Kak Vida. Apa pesan Kak Vida yang ingin disampaikan untuk kita generasi muda? Buat generasi muda itu, galilah ilmu sedalam-dalamnya, sesuai passion yang kamu inginkan juga, dan jangan lupa bahwa passionmu itu juga membantumu untuk semakin ingin menggali apa yang kamu ingin pelajari saat sekolah atau nanti bakal saat kuliah juga. Dan jangan lupa bahwa soft skill atau skill yang kita punya itu juga akan kembali ke masyarakat gitu. Jadinya dan akan berguna bagi masyarakat juga. Baik Kak, terima kasih kan udah mau menjadi narasumber podcast kami. Oke, cukup podcast kita sampai di sini. Semoga pendapat yang diberikan Bu Joyce dan Kak Vida dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!